Nah, ini dia macam-macam alat potong yang bisa kita jumpai kalau kita belajar menjahit. Nah, alat-alat ini biasanya kebutuhannya akan beragam. Jadi, kalau seandainya kita bikin baju berbeda, kebutuhannya pun biasanya ada pelengkap lain yang berbeda. Halo keluarga Jetmart, ketemu lagi dengan Vilen. Hari ini kita akan membahas yang namanya alat potong. Loh, di dalam alat jahit juga ada namanya alat potong loh. Nah, alat potong ini ada banyak banget keragaman dan juga jenisnya. Dari mulai materialnya, dari mulai kegunaannya, dan cara pakainya. Nah, di sini aku mau kenalin dulu. Pertama di sini aku ada gunting. Nah, gunting itu seperti biasa ya, dia bentuknya kayak gini. Oke, nah ini gunting biasa, jadi ini buat gunting kertas, gunting pola, dan macam-macam lainnya. Jadi kita perlu ini untuk di proses awal, bukan proses jahitnya, tapi proses kita planning. Merencanakan bentuk pola kita akan seperti apa, waktu kita menghitung seperti apa bentuknya, ini tergantung juga dari si guntingnya. Jadi ini juga lumayan penting ya. Terus next kita punya yang namanya gunting kain. Nah setelah gunting kertas kita ada namanya gunting kain. Nah gunting kain yang aku bawa seperti ini, dia macam-macam warnanya dan ukurannya. Ini yang besar ya, yang ukurannya paling besar. Terus juga ini gagangnya, kalau kalian perhatikan itu dia bentuknya nggak benar-benar sama seperti gunting biasa. Nih kalau diperhatikan gunting biasa kan lekukannya kanan kiri sama ya. Kalau gunting kain, dia bentuknya yang sebelah sini lebih lurus dan celah untuk masukin jari di sini lebih lebar dibandingkan gunting pada umumnya. Jadi cara pasangnya itu, cara pakainya yang bagian ibu jari di sebelah sini, sisanya akan masuk di sebelah satunya. Nah, ini gunting kain. Nah, gunting kain itu dia selain ada yang plastik, kita juga ada yang bentuknya kayak gini. Nah, jadi ini ukurannya lebih kecil. Kalau yang tadi lebih panjang dan ini lebih ringan, jadi cuma tergantung kualitasnya aja. Terus next di sini kita punya gunting benang. Nah gunting benang sendiri juga banyak macam. Dia ada yang bentuknya kayak gini, tuh, ya. Terus ada juga yang ada tempat ibu jarinya, nih, kayak gini. Ini ada tempat taruh kita megang ibu jarinya ya. Oke. Next kita di sini ada namanya gunting aplikasi. Nah, gunting aplikasi ini biasa digunakan untuk gunting bordir, untuk gunting sisa-sisa kain. Nah, ini kita juga bisa pakai ini. Warnanya juga banyak macam, ada yang warna pink, ada yang warna merah. Jadi ini juga berguna banget gitu ya. Dibandingkan kita kalau mau gunting teres-teres kain cuman sedikit doang sebenarnya. Terus kita mesti angkat-angkat ini kan agak berat gitu ya. Jadi berbahaya, selain berbahaya untuk tangan, berbahaya juga untuk kain. Kalau kain kegunting kan sayang ya. Terus next kita di sini ada yang namanya pendedel. Nah, kalau udah pernah belajar jahit pasti tahu apa itu pendedel. Pendedel itu gunanya adalah untuk memotong benang ya. Atau enggak bisa juga dibilang untuk mendedel. Jadi kita merapikan atau kita mencopot benang-benang yang salah jahit. Nah, itu kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Nah, pendedel itu dia biasa kadang ada tutupnya. Ada yang ada kayak gini nih, kayak kuas pembersihnya. Ada juga yang terbuat dari kayu, gagangnya agak lebih besar. Nah, ini juga sering banget kita ketemuin di mesin portable. Jadi kalau kita beli mesin portable, biasanya ini di bawaan sudah dikasih. Jadi ini biasanya sudah sepaket dengan mesin portable. Oke. Next yang terakhir di sini aku punya rotary cutter. Nah, rotary cutter itu sebenarnya sama seperti gunting kain, cuman cara menggunakannya saja yang beda. Nah, cara menggunakannya di sini kalau kalian perhatikan di sini ada tombol ya. Dia kayak ada button gitu. Kalau kita mau pakai, nah kalau kita tekan begini nih, ini dia nggak bisa keluar. Ini udah kekunci ya. Jadi kalau kita giniin lagi, nah dia baru bisa keluar. Jadi ini gunanya supaya lebih aman sih. Jadi nggak gampang bergeser si blade-nya. Terus kita mau praktekin gimana cara penggunaannya, boleh lanjut lagi yuk.
ini dia macam-macam alat potong yang bisa kita jumpai kalau kita belajar menjahit. Nah, alat-alat ini biasanya kebutuhannya akan beragam. Jadi kalau seandainya kita bikin baju berbeda, kebutuhannya pun biasanya ada pelengkap lain yang berbeda. Nah, buat peralatan ini, kalau keluarga Jahitmart pingin beli, bisa banget tinggal cek marketplace-nya Jahitmart. Link pembeliannya akan kita taruh di description box. Jangan lupa juga untuk dukung terus aktivitasnya Jahitmart, bisa melalui IG, TikTok, dan juga subscribe channel ini, komen di bawah, dan juga klik tombol notifikasi biar kita bisa terus terhubung di konten-konten selanjutnya. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, Jahitmart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye!